Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Simbah Blangkon dalam kondisi sehat jiwa raganya, damai sentosa sejahtera bahagia. Saya berdoa mudah-mudahan saudara semuanya pemirsa yang budiman, pemirsa yang bahagia. Mudah-mudahan Anda semuanya dari kalangan jin dan manusia semuanya dalam kondisi sehat zahir batinnya, dalam kondisi damai sentosa, sejahtera, bahagia, sakinah mawaddah warahmah bersama keluarga, guyub rukun, ayem tentrem. Mudah-mudahan dalam kondisi aman, damai, sejahtera, bahagia, kaya raya, di dunia bahagia, mati masuk surga. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semuanya untuk berbicara menyikapi fenomena apa yang terjadi di hari ini di daerah kita, di daerah Lampung Tengah khususnya, yang sebentar lagi akan menghadapi pilkada. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang budiman, menjadi warga negara yang damai, menjadi warga negara yang bijaksana, pintar, cerdas untuk menyikapi segala macam fenomena yang terjadi pada seputar pilkada. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu di sini mari kita mengingat apa yang telah diberikan, sebuah wejangan, sebuah pelajaran dari guru bangsa, dari bapak bangsa kita, kebanggaan kita, Syaikhul Kiram Simbah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau lebih populer familiar dengan sebutan Gus Dur, yang mana beliau mudah-mudahan termasuk golongan ulama, golongan kiai yang betul-betul bisa mengekspresikan, betul-betul bisa mengilustrasikan Islam secara keseluruhan, sehingganya ikon rahmatal alamin itu betul-betul bisa dinisbatkan setidaknya termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah dalam hal rahmatal alamin. Sehingganya beliau ini termasuk cendekiawan agama yang bisa diterima, bisa dipahami banyak dari kalangan komunitas masyarakat sosial budaya. Juga beliau juga termasuk diterima dari komunitas berbagai macam agama. Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pelajari, kita pahami adalah dawuhnya beliau bahwasanya jabatan, kedudukan, pangkat itu tidaklah lebih berarti, tidaklah lebih baik, tidaklah lebih mulia dibanding persatuan dan kesatuan, dibanding persaudaraan dan kebersamaan. Mari bersama kita pahami, kita yakini. Mudah-mudahan dawuhnya beliau itu menjadi hidayah bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi manusia yang budiman, bijaksana, mendapatkan keberkahan ilmunya beliau, manfaat dunia sampai akhirat. Jikalau kita mencermati apa yang disampaikan beliau Gus Dur, tentunya kita akan bisa bijak di dalam menyikapi fenomena yang hari ini atau sebentar lagi akan terjadi di daerah kita, daerah Lampung Tengah, yaitu pilkada atau pil-pil yang lain. Jikalau kita menggunakan ilmunya beliau, mengamalkan ilmunya beliau Gus Dur, insya Allah Lampung Tengah, Lampung, Indonesia ini akan aman, damai, sejahtera, bahagia. Bahwasanya apa? Kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan adalah segalanya, dan setiap kita siap mengorbankan kepentingan masing-masing, keperluan, hajatnya masing-masing, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan, demi terwujudnya persaudaraan dan kebersamaan. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Para pemirsa yang budiman, sebentar lagi di tempat kita akan ada pemilihan kepala daerah. Tentunya kita semua tahu, dan tentunya kita semuanya harus berusaha untuk bersama-sama yakin bahwasanya ketika pasangan kandidat yang akan menjalani dalam kontestasi pemilihan pilkada, kita harus yakin mereka semua itu orang-orang hebat. Mereka semua orang pilihan, orang yang terpilih, mempunyai kesempatan untuk melewati kontestasi pilkada, dan ketiganya juga punya peluang, ketiganya juga punya kesempatan yang sama dalam hal berharap untuk bisa terpilih dan dipilih oleh kita semua. Dan mudah-mudahan kita semuanya menganggap ini semua adalah ibadah, dengan niat baik, dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Tentunya semuanya akan menjadi mudah, tidak akan sulit, tidak akan berat. Pada saat yang kita harapkan adalah keridhaan pahala dari Tuhan, karena dari setiap yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semuanya dilihat, dihisap, dihitung oleh Tuhan. Kalah dan menang itu hal yang biasa. Kalah dan menang itu bukan terminal akhir. Kalah dan menang itu bukan akhir tujuan dari kita semua, semestinya demikian. Artinya yang bersama kita harus kedepankan adalah ini semuanya semata-mata menjalankan kewajiban ibadah dan yakin dibalas, diganjar oleh Tuhan, gitu aja. Para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, bersama kita ketahui seperti yang tadi saya katakan, ketiga kandidat ini adalah orang-orang hebat. Nah, dari awal mungkin bisa kita pahami, mungkin dari Bapak Lukman adalah orang yang selama ini semestinya kita hormati, kita muliakan, karena selama ini menjadi bapak kita, yang selama ini menjaga kita, yang selama ini ngurusi kita, yang selama ini membimbing kita di dalam berbangsa bernegara. Roda pemerintahan Timur Tengah yang akhir-akhir ini beliau pegang, sehingga kita bisa aman, damai, sentosa, sejahtera dalamnya. Tentunya itu adalah juga merupakan sesuatu yang harus kita pertimbangkan, sehingga kita tidak apatis ya, tidak sinis, tidak egois lah, nggak jengkel maksudnya. Dan beliau juga sudah terbukti memimpin Timur Tengah sampai dengan hari ini. Bersama kita dukung, bersama kita berikan motivasi, bersama kita doakan, mudah-mudahan jadi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya yaitu Bunda Nesi juga dengan Simbah Yai Imam Suhadi. Beliau berdua juga hebat, luar biasa. Beliau sudah saudara kita. Saya sering juga silaturahmi ke tempat beliau, Simbah Yai Imam Suhadi. Orang yang sangat dermawan, orangnya sangat cerdas, piawai, orangnya berpengalaman, santrinya banyak, ribuan, pesantrennya megah, sukses. Terlebih beliau juga seorang ketua NU di Lampung Tengah. Tentunya juga kebanggaan bagi kita warga NU Nahdien pada saat beliau itu tampil di depan, sehingga nanti bisa mewarnai kontestasi pemilihan pilkada nanti. Tentunya juga semua orang termasuk kita juga berharap beliau juga menang. Mudah-mudahan menang, sehingga bisa menjadi suri teladan bagi kita semuanya, bahwasanya santri itu, orang yang mondok itu ternyata nggak ketinggalan zaman, bahwasanya santri itu ternyata juga punya masa depan. Santri ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur. Subhanallah, kebanggaan.
Mudah-mudahan terpilih. Kita doakan bersama, mudah-mudahan terpilih. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian juga Bunda Nisi, juga orang yang aktif dalam muslimat. Beliau juga orang hebat, beliau juga orang yang tangguh, di mana ujian badai yang menerpa keluarganya, ujian berat ternyata bisa dilewati dengan ketabahan, dengan ketangguhan. Terbukti hari ini berusaha sekuat tenaga untuk tampil dalam kontestasi pemilihan kepala daerah nanti. Itu hal yang luar biasa, yang juga harus kita berikan motivasi, kita berikan apa itu namanya, apa jenenge, wis musuhe didorong apresiasi, kita berikan apresiasi. Pak Lukman dan pasangannya, Bunda Nesi dan pasangannya, semuanya punya niat baik, punya tekad baik, semuanya orang hebat. Mudah-mudahan hajatnya semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian pada saat kita berbicara tentang Bapak Musa, jadi Bapak Musa ini juga orang yang luar biasa, orang yang sudah berpetualang, orang yang sudah berpengalaman di dalam perpolitikan di daerah kita sampai dengan hari ini. Hasil karyanya beliau, hasil kerjanya beliau juga telah banyak memberikan manfaat, dinikmati oleh masyarakat Lampung Tengah. Dengan keteguhan, dengan kesungguhan, dengan tekad yang kuat, berulang-ulang beliau selalu berusaha untuk tampil di depan. Ini adalah sesuatu yang juga harus kita apresiasi. Demikian kira-kira intinya ya. Jangan sampai dari setiap kita ini mungkin punya mahabbah, punya suka, punya senang, punya simpati dengan salah satu di antara beberapa kontestasi yang akan tampil nanti. Jangan sampai rasa suka kita, rasa senang kita, simpati kita, dukungan kita kepada salah satu di antaranya, jangan sampai itu pada saat itu sudah diniatkan ibadah. Jangan sampai niat ibadah itu membuat kita merusak hal baik yang lain yang selama ini sudah kita jalankan. Jangan sampai hanya gara-gara pilkada, hanya beda pilihan, hanya beda kesenangan, hanya beda calon yang kita dukung. Jangan sampai itu membuat kita jadi nggak rukun. Itu kan terbukti betul, dilihat betul betapa kita ini sangat kerdil, pengalaman kurang luas, kedewasaannya belum ada. Jadi seseorang yang silaturahminya menjadi terganggu dengan saudara teman, hubungan baiknya terganggu dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, hanya gara-gara beda pilihan, yang seharusnya bertemu silaturahmi, saling menyapa, saling mendoakan baik, menjadi nggak mau bertemu karena beda pilihan. Tentunya itu kan sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan, betapa kerdilnya kita, betapa sempitnya pengalaman kita. Pada saat mungkin kita orang Islam, kita tahu Rasulullah SAW juga seorang nabi, seorang rasul, seorang yang
sempurna dalam ilmiah agamanya, manusia paling sempurna dari ilmunya, dari karakternya, dari tindak tanduknya. Pada saat agama yang menjadi prioritas yang diperjuangkan oleh beliau Rasulullah, siasat politik juga menjadi bagian dari kehidupan beliau, karena agama juga tidak akan pernah bisa berjalan, tak akan pernah bisa berkembang tanpa seseorang yang mengamalkan atau memperjuangkan agama itu mempunyai siasat, mempunyai politik. Jadi maka dalam hal ini semua orang Islam semestinya berprasangka baik kepada siapapun, dari kalangan apapun, dari komunitas apapun yang akan masuk ke dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Demikian saudara-saudara yang berbahagia, jangan sampai kita ini tidak rukun, jangan sampai silaturahmi putus, jangan sampai persahabatan, jangan sampai persaudaraan, jangan sampai pertemanan, jangan sampai kasih sayang ini yang harus kita kedepankan. Jangan sampai itu semua ternoda, jangan sampai itu semua rusak hanya gara-gara pemilihan kepala daerah. Ya tak? Ya dewasa dikit lah kita ini, ya agak luas gitu lah, pikirannya agak luas lah. Biar biasa aja lah. Waya nyoblos, waya silahkan Anda mau mendukung siapa saja. Silahkan Anda mendukung siapa saja di antara kandidat yang Anda sukai, yang Anda senangi, yang Anda dukung. Silahkan, itu hak setiap orang untuk menyukai, untuk mendukung, untuk memilih setiap kandidat pada pencalonan pilkada nanti. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita bodoh, sehingga kita nggak punya. Jangan sampai membuat kita bodoh, membuat kita kerdil, membuat kita nggak bisa berkumpul, nggak bisa bergaul, nggak bisa rukun dengan orang lain yang kesenangannya tidak sama, pilihannya tidak sama, tujuannya tidak sama, dukungannya tidak sama dalam hal pilkada. Itu maksud saya. Paham Pak ya? Nah, saudara-saudara yang budiman semuanya paham ya, insya Allah ya. Biasa aja lah masalah dunia, masalah pilkada. Dunia ini kan panggung sandiwara. Dan yang kita lakukan semuanya kan katanya niatnya baik. Ya mestinya dengan cara yang baik. Dan mestinya juga menghasilkan perbuatan yang baik. Tetap rukun walaupun beda pilihan. Kenapa kita enggan untuk kumpul? Kenapa kita sungkan untuk kumpul dengan orang lain, teman, tetangga, hanya gara-gara beda pilihan? Ini kan kerdil banget ya. Nggak dewasa, nggak repot. Jadi ya itu yang akan saya sampaikan. Dan terakhir setelah saya mendoakan semua para kandidat, mudah-mudahan semuanya terpilih menjadi kepala daerah. Dan terakhir saya mengucapkan selamat kepada Bapak Musa atas terpilihnya sebagai bupati. Mengucapkan selamat kepada Bapak Musa dan Bapak Dito atas terpilihnya sebagai bupati dan wakil bupati di Lampung Tengah. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang barokah, amanah, baik, bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bisa membawa Lampung Tengah aman, damai, sentosa, sejahtera, dan mudah-mudahan menjadi ibadah yang diterima oleh Tuhan. Dan semoga kok kebablasan kok mengucapkan selamat, mengurung pilihan kok mengucapkan selamat. Ya maksudnya ya ucapan selamat ini berlaku nanti kalau sudah dilantik sebagai bupati dan wakil bupati. Jadi ucapan selamat itu berlakunya nanti kalau sudah menjadi bupati dan wakil bupati dan sudah dilantik baru.
Jadi ucapan selamat itu untuk nanti. Loh, jadi kalau ternyata yang dilantik bukan dia, ya untuk siapa saja yang dilantik. Ya toh, gitu saja kok repot. Gitu saja kok repot. Kalau bukan dia yang dilantik ya ucapan selamat ya untuk yang lain. Demikian. Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa rukun, tetap bisa damai, kita tetap bisa menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan dengan siapa saja, tidak terpengaruh oleh pemilihan yang beda. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat untuk semuanya, selamat bertugas, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.